Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas IF 5C, mata kuliah Multimedia Desain dan Praktikum Multimedia Desain, dosen pembimbing Bapak M. Soekarno Putra MKom. Perkenalkan, nama saya Inaya Utami dan ada teman-teman saya Ardi Wirawinata, Destri Widiani, Ilaikal, dan juga Setu Prasetyo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek Adobe Animate dengan tema Proyek Impian Mahasiswa Teknik Informatika. Jadi, apa itu proyek impian mahasiswa Teknik Informatika? Di sini proyek impian mahasiswa Teknik Informatika berfokus pada perjalanan mahasiswa dalam merancang dan mengembangkan proyek teknologi yang mencerminkan terutama kreativitas, inovasi, kemampuan teknik mahasiswa. Nah, tema ini juga menyoroti proses kolaborasi, riset, dan pengembangan dari awal hingga ke evaluasi. Proyek ini menjadi cerminan kualitas bagi pendidikan Universitas Bina Dharma maupun universitas lain dalam mencetak generasi yang unggul yang mampu menciptakan perubahan di dunia teknologi. Lanjut. Baik, di sini ada tujuan. Yang pertama, tujuannya memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa teknik informatika. Lalu mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa dan inovasi. Mahasiswa diharapkan mampu menciptakan ide-ide unik. Dan yang ketiga, melatih kemampuan kerjasama, riset, dan pemecahan masalah teknis melalui proyek berbasis tim. Yang keempat, membantu mahasiswa menghasilkan proyek yang bermakna dan dapat memperkuat pemahaman tentang teknologi. Dan yang terakhir, ada menjembatani teori dan praktik, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari di kelas ke situasi nyata. Lanjut. Oke, di sini untuk audien dari proyek kami audiennya adalah 2. Targetnya 1 mahasiswa TI, Teknik Informatika, di semester pertengahan, semester 3 dan semester 5 yang sebelum PKL. Dan juga dosen pembimbing, terutama dosen yang lumayan gaptek, yang berkeinginan untuk merepresentasikan dirinya tapi tidak tahu caranya, kami bisa melakukan. Next. Baik, di sini ada deskripsi tujuan proyek. Tujuan proyek kita ini menggambarkan seorang mahasiswa yang berkuliah sebagai prodi teknik informatika yang untuk punya impian menciptakan karya teknologi yang inovatif, jadi mencerminkan ide dan visinya sebagai mahasiswa. Lanjut. Selanjutnya untuk proses ada yaitu tahap ideasi diskusi awal dilakukan untuk menentukan tema storyboard yang relevan dengan aktivitas tim dalam menyelesaikan proyek. Tim kami sepakat memilih tema proyek impian mahasiswa teknik informatika. Untuk jobnya, Inaya bertugas untuk merancang ide awal untuk storyboard animasi karakter dan kuis interaktif serta membuat desainnya di Adobe Animate. Lalu untuk Destri bertugas untuk menggambar sketsa storyboard. Lalu Ardi bertugas membuat animasi desain karakter. Lalu Ilaikal memastikan setiap karakter memiliki dialog yang relevan. Sedangkan saya sendiri bertugas untuk memastikan animasi dan interaktivitas berjalan lancar. Selanjutnya, tantangan dan solusi yang diterapkan. Yang pertama, koordinasi tim. Kami mengalami kesulitan dalam menyamakan jadwal setiap anggota untuk diskusi dan pekerjaan proyek menjadi tantangan utama kami. Lalu untuk mengatasinya, tim kami menggunakan aplikasi manajemen proyek untuk menjadwalkan tugas dan komunikasi. Lalu yang kedua, kendala visual. Beberapa elemen visual itu membutuhkan revisi berulang kali agar sesuai dengan tema dan standar proyek. Saya melakukan brainstorming tambahan untuk mencari solusi yang efektif. Lalu yang ketiga, pembagian tugas. Pembagian tugas kadang tidak berjalan mulus karena adanya perbedaan tingkat kemampuan setiap anggota. Dan untuk mengatasinya, setiap anggota di tim kami diberikan bidang tugasnya masing-masing.
Lanjut. Di situ ada storyboard karakter. Pada frame 1 itu waktunya 10,6 detik. Nah, di situ ada Inaya dan Ardi sedang berjalan menuju kelas. Lalu pada frame kedua itu waktunya 11,760 detik. Di situ ada Destri, Seto, dan Ilaika sedang duduk di kelas. Lalu Seto memanggil Inaya dan Ardi. Kemudian frame 3 di situ terlihat ada tim yang sedang menyepakati pendekatan proyek. Lalu untuk keempat itu evaluasi laporan sementara. Lalu untuk frame kelima, di situ tim bersiap-siap untuk melakukan presentasi. Lalu untuk waktunya 21,36 detik. Baik, untuk frame ke-6 itu ada dosen dan tim. Dosen sedang memberi saran kepada tim agar proyeknya jadi lebih baik. Lanjut. Baik, di sini ada beberapa voice karakter dari storyboard karakter. Ada frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, dan juga frame 6 yang akan ditampilkan di Adobe Animate untuk selanjutnya. Dan di sini kami juga membuat storyboard quiz interaktif dari hasil latihan untuk mahasiswa. Itu frame pertamanya ada tampilan awal berisi elemen tombol untuk mahasiswa memulai kuis. Dan frame kedua itu pertanyaan tahap ide. Jika benar jawabannya berwarna hijau dan memberikan suara ketika diklik soundnya benar. Dan apabila salah berwarna merah ketika diklik. Selanjutnya frame ketiga pertanyaannya riset dan pengembangan. Dan frame keempat itu pertanyaan pengujian proyek. Dan frame kelima, pertanyaan presentasi proyek. Dan terakhir, hasil kuis total dari hasil skor masing-masing soal yang sudah dijawab oleh beberapa mahasiswa. Lanjut. Di sini ada evaluasi. Kita ada keunggulan proyek ya. Keunggulan proyek kita ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama kolaborasi tim yang solid. Dalam proses pengerjaan, kami itu berkomunikasi dengan baik sehingga anggota peran jelas. Kolaborasi ini mencapai tingkat hasil maksimal. Yang kedua, penggunaan alat yang modern. Kita menggunakan Adobe Animate untuk perangkat lunak visualisasi. Dan yang ketiga, alur cerita yang relevan. Alur cerita ini kami buat dari mahasiswa teknik informatika yang ingin mempresentasikan sebuah proyek. Namun kami juga menyadari ada juga hal yang perlu kami tingkatkan. Pertama, manajemen waktu. Ini adalah tantangan terbesar dalam pengelolaan waktu. Yang kedua adalah dokumentasi yang lebih rinci. Dokumentasi proyek ini masih perlu ditingkatkan karena dokumentasi ini lebih detail. Sejak awal kami meminimalkan revisi berulang pada tahap akhir. Lanjut. Ya, di sini adalah contoh. Oke, ini adalah demonya untuk library-nya. Dimana kami menggunakan topologi Comic Sans MS akan dilakukan demo. Ayo, Ardi, Ya, demo dulu kita nih. ke ruang Oh ya, itu yang di bagian tulisan ayo Ardi kita ke ruang diskusi adalah contoh untuk subtitle dari implementasi penggunaan font topologi dari Comic Sans. Dan ya, ini adalah beberapa folder yang kami gunakan di library dan sudah disusun sesuai dengan karakteristik dan penggunaannya. Jadi lebih mudah digunakan untuk kembali digunakan oleh animator. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan prinsipnya. Langsung saja kita uji cobakan di Adobe Animate-nya. Untuk frame 1, itu kami menggunakan prinsip anticipation untuk gerakannya. Di sini ada gerakan persiapan sebelum aksi utama, seperti posisi tubuh, karakter, atau objek yang condong ke belakang, yang merupakan indikasi dari gerakan anticipation, di mana gerakan awal
kecil terjadi untuk mempersiapkan aksi besar berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk karakter Prem 1 itu karakter Inaya dan Ardi pada saat di depan koridor kelas. Begitupun karakter Ardi menggunakan prinsip anticipation, yaitu gerakan tubuh karakter yang gerakannya persiapan sebelum aksi utama. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada beberapa layer yang sudah kami buat, Prem 1 sampai dengan Prem 6, dan juga musik, logo, dan ada pose. Lanjut kita ke pembahasan prinsip kedua. Nah, di sini saya akan membahas prinsip kedua. Nah, prinsip kedua ini kami menggunakan gerakan is in and is out. Jadi, ketika objek atau karakter dalam frame ini terlihat memperlambat gerakannya, is out, atau baru mulai bergerak is in. Jika terlihat transisinya gerakan halus, ini merupakan prinsip is in dan is out untuk menciptakan gerakan yang lebih realistis. Nah, di sini ada Seto yang sedang memanggil Inaya dan Ardi di luar untuk masuk kelas. Nah, bisa dilihat tangannya itu memiliki gerakan halus dan baru mulai bergerak. Begitupun teman-teman yang lain ada Destri dan Ilaikal. Ya. Baik, di sini ada frame 3. Frame 3 ini kita menggunakan prinsip ALC motion. Penjelasan pada frame ini, karakter atau objek itu mengikuti lintasan melengkung atau disebut ARC. Nah, jadi seperti ayunan tangan, kepala, elemen tubuh lainnya. Jadi prinsip ini membuat animasi terlihat lebih natural. Jadi dia mengikuti gravitasi dan gerakan organik. Lanjut. Dan juga ada frame 4. Frame 4 ini prinsip yang digunakan follow track and overlapping action. Jadi untuk metode yang digunakan ini penjelasannya bagian objek atau tubuh karakter itu masih bisa. Jadi bagian objek atau tubuh karakter itu masih bergerak meskipun aksi utama telah selesai. Misalnya menggerakkan kepala seberapa saat sebelum berhenti, menunjukkan efek follow track. Lanjut. Oke, baiklah itu untuk frame kelima. Frame kelima kami gunakan prinsip animasi watch and touch. Dimana prinsip animasi ini dimana objeknya akan terlihat seperti memanjang ataupun melebar dan karakter memberikan gerakan tangan seperti menggenggam. Frame 5 nih. Nah, itu. Lagi. Nah. Ya, di situ adalah contoh prinsip animasi untuk squash and stretch, di mana dia kesannya akan berat seperti Anda mengganggu atau fleksibel pada objek dengan animasi yang cepat, seperti perputaran kepala. Oke, next. Baik, untuk frame 6, prinsip yang kami gunakan di sini adalah follow track and overlapping action. Nah, pada di frame ini, bagian objek atau tubuh karakter masih bergerak, meskipun aksi utama telah selesai. Nah, misalnya menggerakkan kepala beberapa saat sebelum berhenti. Menunjukkan efek flow track. Seperti di Adobe. Lanjut. Oke, kita lanjut. Baiklah, di sini kami akan mendemokan hasil dari video karakter yang sudah kami buat. Ayo, Ardi, kita ke ruang diskusi. Tim sudah menunggu. Siap, Inaya. Semoga diskusi hari ini lancar. Cepat masuk, teman-teman. Waktunya sudah pas. Betul, aku sudah mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagus, aku juga bawa catatan tambahan. Jadi, kita sepakat pakai pendekatan ini untuk proyek kita. Setuju, tapi kita tetap butuh memperbaiki beberapa detailnya. Aku fokus di dokumentasi proyek dan anggaran. Aku akan coba simulasi bagian teknisnya.
Berikut adalah laporan sementara. Ada masukan. Bagian teknis perlu dicek ulang. Jangan sampai ada bug. Aku sudah memeriksa dokumentasi, tapi mungkin perlu revisi kecil. Kita juga harus pastikan hasilnya sesuai target proyek. Aku akan cek ulang untuk simulasi pengujiannya. Semua sudah siap untuk presentasi. Kita harus tampil kompak. Siap, aku akan jelaskan bagian riset dan hasilnya. Aku akan bantu di bagian teknis, terutama saat menjawab pertanyaan. Aku akan fokus memaparkan laporan keuangan dan progresnya. Kalau ada pertanyaan soal pengujian, biar aku yang jawab. Proyek ini cukup menarik, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Terima kasih atas masukannya, Pak. Kami akan segera revisi. Baik, Pak. Kami juga akan memastikan pengujiannya lebih detail. Kami sangat menghargai saran Bapak. Ini akan jadi evaluasi kami. Kami akan terus mengembangkan proyek ini supaya lebih sempurna. Terima kasih, Pak. Semoga hasil akhirnya lebih maksimal. Ayo. Baiklah, kita lanjut ke kuis proyek impian mahasiswa teknik informatika untuk penjelasannya. Nah, di sini ada beberapa library yang sudah kami masukkan. Itu ada tombol panah, tombol mulai, tombol kotak, tombol kembali, teks, dan lain sebagainya, beserta background dan voice, benar dan salah. Nah, di sini sudah ada layernya, pilihan ganda, soal, tombol, dan juga background. Untuk gambar frame 1 itu ini bisa lihat frame 2-nya, frame 3, frame 4, frame 5, dan juga frame 6. Kita lanjut ke kode snippet-nya untuk penjelasannya. Satu, di sini ada stop untuk menghentikan animasi pada frame saat ini. Dengan mendeklarasikan variabel listener ke tombol mulai yang akan memicu fungsi untuk klik mulai. Lalu, fungsi akan dijalankan ketika tombol mulai diklik, maka dia akan melompat ke frame berikutnya, seperti ke frame 2. Nah, untuk frame kedua ini, di sini ada soal dan juga pilihan gandanya atau jawaban. Kami memakai import modul color untuk memanipulasi warna dan modul sound untuk pengelolaan suara. Di sini ada 3. Di sini kita membuat dan mengatur warna hijau untuk jawaban benar. Dan di sini ada juga warna merah untuk jawaban yang salah. Lalu, dia akan menyimpan status apakah pertanyaan sudah dijawab atau belum dengan menyimpan skor dari hasil jawaban kuis. Nah, di sini membuat objek suara, voice benar dan voice salah. Variabel ini akan memainkan suara untuk jawaban benar dan jawaban salah. Di sini ada untuk A1 itu adalah pilihan A1 ini, dan ini B1. A1 ini adalah pilihan jawaban pertama. Ketika dicek, apakah pertanyaan belum dijawab, A1 akan berubah menjadi warna hijau ketika diklik. Artinya, hasilnya adalah benar. Maka skornya adalah 25. Nah, di sini ada fungsi untuk menonaktifkan opsi jawaban. Jadi ketika jawaban diklik, maka langsung beralih ke tanda panah ke frame selanjutnya. Dan di sini ada B1. B1 ini berfungsi untuk pilihan jawaban yang B, yaitu mempresentasikan. Jika jawabannya salah, maka dia akan berwarna merah. Dan mengecek apakah jawaban itu benar atau salah, sehingga hasil dari skornya adalah 0. Dan ada panah kanan untuk ke frame selanjutnya ketika diklik, dan tombol home itu ke halaman frame pertama. Kembali ke memulai. Baik, lanjut. Oke, ini di frame 3. Frame 3 tidak begitu jauh berbeda dengan frame 2, ataupun akan tidak jauh berbeda dengan frame 4 dan frame 5. Di sini yang pertama menggunakan import flash media sound dengan untuk sound channel dan juga untuk color transform. Di situ ada variabel
variabel untuk merepresentasikan warna yang benar dan juga warna yang salah. Dan ini untuk voice. Oke. Nah, ke bawah variabel korek warna. Nah, di sini korek warna jika warnanya benar maka dia akan berwarna hijau dengan kode 0 FF0 dan sebagainya. Dan jika variabel incorrect color 2, maka dia akan warnanya salah. Incorrect color 2 yang warna seperti ini. Kemudian ada variabel answer 2, boolean, false. Kemudian itu untuk variabel score 2 yang akan kemungkinan direpresentasikan di frame ke-6, di mana skor awalnya 0. Kemudian A2 itu untuk pilihan bug. A2 untuk pilihan bug. Kemudian as listener, event klik supaya bisa diklik, kemudian B2 itu untuk pilihan membaca. Nah, logikanya sama. Jika dia benar, maka B2 akan transform color ke merah ataupun hijau. Kemudian akan membunyikan sound. Kemudian akan disable, jadi tidak bisa lagi double option. Kemudian jika jawabannya true, akan mengenable di panah kanan. Kemudian itu function untuk disable dari pilihan A2 bug dan ini, supaya hanya bisa 2 pilihan. Kemudian di sini adalah fungsi untuk panah ke kiri untuk kembali ke jawaban sebelumnya, dan panah kanan untuk lanjut ke frame. Nah, di sini panah kanan itu selalu false karena dia akan true jikalau jawabannya true, dan untuk panah kiri akan selalu true karena dia tidak bergantung ke jawaban dan bisa ke soal frame sebelumnya. Oke, frame 4 itu kemungkinan sama. Variabel color itu keempat, sama ini variabel untuk incorrect color yang warna merah. Kemudian sama saja answer. Kemudian ini skor 4 untuk menyimpan skor di frame keempat. Kemudian if A3 untuk button dari insert name si presentasi. Kemudian function if nanti untuk jawaban, jika dia salah dia merah, jika dia benar dia blue. B3 untuk pilihan bug, bawah lagi. Kemudian sama logikanya, dan ini untuk function untuk mendisable jawaban dari A3 dan B3 supaya cuma bisa diklik 1 kali. Next, itu untuk if next. Jikalau next frame untuk frame ke selanjutnya. Kemudian function lanjut ke 4 itu untuk ke next frame. Boleh gini. Nah, kemudian function kembali ke sebelumnya untuk berfave, dan if jikalau ke back frame 40 maka backnya akan true, dan untuk next jikalau 0 maka dia akan false. Dia berarti jikalau answernya true yang di atas maka dia akan true, tidak false lagi. Oke, ke frame 5. Lanjut ke next. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi di atas. Nah, ini ada gambaran impor class media, pas sound channel, dan color transfer. Itu adalah bagian dari library, kita impor dulu. Dan ada variabel skor kosong ini untuk menyimpan skor total ya. Ini bagian ini variabel untuk menyimpan sound effect benar atau salah. Nah, itu kita mencoba membuat efek suara. Di bawahnya itu suara penanganan error jika terjadi masalah. Dan di sini untuk apabila itu benar maka dia akan menampilkan berwarna hijau. Yang di bawahnya pada salah dia akan menampilkan berwarna merah. Oke. Yang pertama di sini ada tampilan is answer 5. Variabel itu untuk warna jawaban benar atau salah. Itu untuk variabel kontrol ya, untuk memastikan satu jawaban aja. Kalau satu jawaban itu bisa kita bikin variabel is answer 5 boolean false. Bawah. Nah, itu ada list atas lagi. Baik, di sini ada listener mouse event ini. Event listener ini untuk tombol jawaban benar ya. Bawahnya lagi ada event listener satu lagi. Bawah, yang di bawah 43 atas. Oke, di sini ada panah kiri ya. Untuk panah kiri ini untuk navigasi ke frame 4. Ada juga untuk selesai itu untuk navigasi ke frame 6 ya. Nah, yang terakhir itu ada panah kiri, mouse enable throw, itu mengaktifkan tombol panah kiri. Kita lanjut ke frame 6. Nah, frame 6 ini stop ini menentukan agar frame itu tidak melanjutkan otomatis. Yang kedua, variabel calculate total score, itu menghitung skor total dari semua frame. Ada skor display, itu menampilkan skor total. Nah, ini ada logic. Itu ada logic yang pertama, jika nilainya 90 di atas 90, maka kita keluarkan sangat bagus. Apabila nilainya di antara kurang lebih 75, maka nilainya akan keluar bagus. Apabila nilainya di bawah 75, maka kita tulis tetap semangat.
Oke, ada di bawahnya lagi tombol di bawahnya ini untuk tombol kembali ke menu home ya, menu awal. Nah, go and stop ini untuk pindah ke frame 1. Baik. Baik, di sini kita akan menguji cobakan untuk hasil dari kuis interaktif yang sudah kami buat. Baik, itu saja presentasi dari kami. Lanjut akan disimpulkan oleh Seto Prasetyo, kami persilakan. Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya, proyek ini kami berhasil menyelesaikan storyboard sesuai dengan tema proyek event mahasiswa teknik informatika. Hasil akhirnya mencerminkan kerjasama tim yang terhadap target audit. Lalu untuk dokumentasi pengerjaannya, yang pertama ada gambar untuk ketika menggambar storyboard, lalu ada gambar ketika mengerjakan proyek membuat desain animasi karakter dan kuis interaktif, lalu ada gambar juga saat penyelesaian proyek membuat desain animasi karakter dan kuis interaktif kelompok 5. Baik, itu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.